Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan belajar dari cerita. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang dalam banget, yaitu tentang pernikahan dalam Islam. Ini bukan cuma soal status, tapi sebuah perjalanan ibadah yang tujuannya luar biasa, yaitu mencapai ketenangan jiwa. Kita mulai dengan ayat yang indah banget dari surat Ar-Rum. Coba deh kita renungkan. Allah sendiri yang bilang kalau tujuan pernikahan itu supaya kita bisa merasa tentram, penuh rasa kasih, dan sayang. Wah, ini nih kompas utama yang bakal memandu obrolan kita. Oke, kita bedah lebih dalam lagi ya. Sebenarnya apa sih goal utama, tujuan akhir dari perjalanan suci yang namanya pernikahan ini menurut pandangan Islam? Nah, ini nih ya, 3 kata kuncinya. Sakinah, mawadah, warohmah. Sakinah itu artinya ketenangan batin, rasa damai. Mawadah itu cinta, gairah. Dan rohmah itu kasih sayang yang tulus dan mendalam. Jadi tujuannya bukan cuma sekedar hidup bareng, tapi membangun surga kecil kita sendiri di dunia. Keren kan? Oke, tujuannya udah jelas. Pertanyaan berikutnya, gimana cara kita milih partner perjalanan yang tepat? Nah, Islam itu udah ngasih panduan yang jelas banget, semacam kompas, biar kita nggak salah pilih jalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kasih kita 4 kriteria utama nih. Pasangan itu biasa dipilih karena hartanya, karena keturunannya atau status keluarganya, karena fisiknya yang menarik, dan yang keempat karena agamanya. Wajar kok kalau kita mempertimbangkan semua ini. Tapi, dari keempat hal tadi, Nabi Muhammad kasih penekanan yang super jelas. Beliau bilang, pilihlah karena agamanya. Niscaya kamu akan beruntung. Kenapa gitu? Ya karena harta bisa habis, status bisa pudar, penampilan pun berubah seiring waktu. Tapi, pondasi agama yang kuat, itulah yang bakal bawa kita pada keberuntungan dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Lanjut yuk! Setelah pasangan dipilih, perjalanan ini harus dimulai dengan fondasi yang kuat, yang sah secara syariat. Gimana caranya? Jadi, supaya pernikahan itu sah di mata Allah, ada 5 pilar atau biasa disebut rukun nikah yang sifatnya mutlak. Gak bisa ditawar-tawar, kalau satu aja nggak ada, pernikahannya bisa nggak sah loh. Apa aja kelimanya? Ini dia 5 pilarnya. Pertama, harus ada calon suami. Kedua, calon istri. Ketiga, harus ada wali dari pihak perempuan. Keempat, wajib ada 2 orang saksi laki-laki yang adil. Dan kelima, yang paling krusial, ada sigat, yaitu ucapan serah terima yang kita kenal sebagai ijab dan kabul. Nggak cuma itu, setiap pilar tadi punya syaratnya masing-masing. Misalnya, kedua calon mempelai harus sama-sama ridho, nggak boleh ada paksaan, dan pastinya bukan mahram. Wali dan saksi juga harus muslim, yang dewasa, berakal, dan bisa dipercaya. Ini semua menunjukkan betapa Islam menjaga banget kesucian dan keseriusan dari ikatan pernikahan. Nah, setelah ijab kabul diucapkan dan ikatan jadi sah, disitulah perjalanan sesungguhnya dimulai. Perjalanan ini perlu dijaga harmoninya, dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Anggap aja pernikahan itu kayak kerja sama tim. Suami punya tugas utama sebagai kapten tim, ngasih nafkah, melindungi, memimpin, dan mendidik dengan cara yang ma'ruf atau cara yang baik. Di sisi lain, istri adalah partner setianya, taat pada suami dalam hal kebaikan, menjaga kehormatan keluarga, dan jadi manajer andal di rumah tangga. Ini bukan soal siapa lebih hebat, tapi tentang peran yang saling mengisi dan melengkapi. Tentu aja, yang namanya perjalanan nggak mungkin lurus terus kan? Pasti ada lika-likunya. Karena itu, penting banget buat kita punya teladan. Yuk kita belajar dari seorang wanita super yang jadi bintang penuntun kesabaran dan tawakal. Siapa lagi kalau bukan Ibu Hajar? Coba dibayangin, ditinggalin di tengah lembah yang tandus dan sepi. Cuma berdua sama bayinya Ismail. Tapi, begitu beliau tahu ini adalah perintah Allah, apa yang beliau lakukan? Beliau terima dengan tawakal penuh. Tapi, beliau nggak cuma diem pasrah loh. Beliau juga ikhtiar, berusaha sekuat tenaga, lari bolak-balik antara Bukit Syafa dan Marwa buat cari air. Sampai akhirnya, pertolongan Allah datang dalam wujud mata air Zam-Zam. Jadi, apa pelajarannya buat kita? Dalam setiap ujian rumah tangga, kombinasi antara sabar, ikhtiar maksimal, dan tawakal atau berserah diri sepenuhnya kepada Allah, itu adalah kunci yang akan membuka pintu pertolongan dan jalan keluar. Nah, sekarang mari kita tarik semua pembahasan tadi khusus untuk kalian, para remaja yang lagi nyiapin masa depan.
Gimana sih cara mempersiapkan diri untuk perjalanan sebesar ini? Penting banget buat diingat, pernikahan itu bukan cuma buat senang-senang atau ngikutin tren. Ini adalah komitmen serius dan tanggung jawab besar. Butuh kematangan, baik secara mental maupun fisik. Makanya persiapannya itu bukan dengan pacaran atau coba-coba, tapi justru dengan menjaga diri dari pergaulan bebas dan fokus untuk terus belajar dan jadi pribadi yang lebih baik. Oke, setelah kita ngobrol panjang lebar, mungkin sekarang muncul satu pertanyaan besar di benak kamu. Terus, langkah pertama yang harus aku ambil sekarang apa dong? Ini dia jawabannya. Dan ini pesan paling penting dari kita hari ini. Tahan diri. Jauhi pergaulan bebas dan pacaran. Gunakan masa mudamu yang berharga ini untuk fokus belajar, perbaiki ibadah, perbaiki akhlak, dan siapkan dirimu secara mental dan spiritual untuk membangun pernikahan yang diridhoi Allah suatu hari nanti. Itu adalah persiapan yang sesungguhnya. Semoga obrolan kita kali ini bermanfaat dan bisa jadi bekal buat kita semua ya. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.